ketiga DPO ini yang jelas satu orang pelaku sekarang tidak berada di Indonesia. Kalau yang dua masih ada di sekitaran Jawa Barat ya. Kemudian yang ketiga ini belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat ya yang terkait dalam kasus tersebut dan memang merasa sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup ya. Tapi ternyata kasus ini malah diabadikan lewat film yang lagi viral saat ini sehingga ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi, bagaimana kasus yang lainnya? Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra ya, bagi citra pemerintahan Indonesia. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa ya menutup ya, dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi, udah pasti ya akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Tapi kita lihat nanti perkembangannya biar diurus ya kepada pihak yang berwajib yang mungkin lebih atas ya. Nanti akan ada justice ya, akan ada keadilan yang akan bicara lewat berbagai macam cara. Pasti akan ketangkap di tahun ini juga, akan ketahuan. Paling lama 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Sudah mulai dalam penyelidikan saat ini dan sudah ada ya, sesungguhnya kabar ini pun sudah terdengar oleh pihak keluarga dan juga tersangka. Bahkan juga nanti dalam waktu dekat ini akan ada dari pihak keluarga yang terkait menghubungi orang terkait juga terkait kasus ini. Yang jelas bukan keluarga tapi ada dari lewat pengacara ataupun lewat pihak yang berwajib. Yang jelas kalau aku melihat di sini sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya. Artinya semua yang terkait dengan kasus ini semua saling menutupi dan membungkam, dan karena memang dibungkam ya, emang sengaja untuk dibersihkan. Kalau bisa ditutup gitu, dibungkam karena ya terkait dengan salah satu itu tadi ya, orang petinggi itu tadi ya, salah satunya adalah orang tinggi ya, orang yang memiliki jabatan tinggi, sehingga mereka berusaha untuk membungkam kasus ini supaya tidak mencuat dan bagaimana caranya meredam. Jadi ini agak-agak sulit sebenarnya, tapi kita lihat nanti hasil kerja dari pihak yang berwajib ya, khususnya pusat ya. Mudah-mudahan nanti akan ada titik terang dan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Mengenai Vina sendiri, gue nggak tahu Egi mukanya bagaimana, nggak ada yang tahu kan. Si DPO ini ya? DPO ini dan 2 orang lainnya kan. Tetapi memang ada abstrak, ada satu energi kuat sekali yang sudah nepsong sama Vina dari lama. Dan ini kayaknya memang udah lama kenal sama Vina juga deh. Assuming ini Egi ya, Si pelaku utama lah katanya. Si pelaku utama. Dan gue ngeliat kalau memang benar ini adalah energi si pelaku utama, dari dulu dia emang udah kasar dan bercandanya tuh kampungan. Contoh, gelas minum yang biasa nongkrong, kongko, jajan minum kan, diambil terus dibiurin ke kepalanya atau disiram. Bukan karena marah, karena iseng, kayak biur, lu kena air, kecipratan air, ketumpahan. Itu kan bercanda yang come on man, nggak lucu gitu loh ya kan. Terus ditoel-toel gitu Vina gitu. Noel itu bukan kayak kalau yang gue lihat ya, bukan digrepet tapi ditoel. Kayak
gitu. Iya, tapi di bagian-bagian yang sensitif, which is menurut gua itu lebih menyebalkan dibanding lu dipek gini loh. Gitu. Ya enggak, dua-duanya nyebelin sih. Dua-duanya nyebelin sih. Terus energi si pelaku yang kuat ini memang sableng. Dia punya fetis kayak ada maaf. Dia punya fetis kayak dia tuh pengen choke Vina sambil gitu. Emang hancur banget nih orang. Gue nggak tahu apakah dari 3 itu yang mana ya. Pokoknya ya 3 itu salah satu. Bukan dari 8 orang ya, walaupun lu udah lihat fotonya kan. Gue rasa yang meruda paksa Vina. Oke. Itu otak dari kejadian ini nggak sih kalau lu lihat energinya? Datanya kurang. Tapi yang paling kuat memori yang berengus dan paling kayak pengen ngegrau Vina banget tuh satu yang gue lihat. Nah ya itu dari yang meruda paksa. Bener kan ya bahasanya meruda paksa kan? Iya, itu emang dia udah lama nepso sama Vina. Vina tahu si orang itu. Dan fetisnya yaitu seneng nyiksa sambil diginiin. Update terbaru tentang kasus Vina ini, gue speechless lagi asli ya. Ini gue lihat dari akunnya Mbak Hoodie Kuning. Terus dia itu gambar tuh dari akunnya Opposite. Dan akun Opposite ini kalau udah posting nggak akan pernah salah gitu. Pasti udah ada backup-nya dan lain-lain. Linda, Egi, cenah mereka berumah tangga. Aduh, gue nggak ngerti lagi nih. Ini dari akun Opposite ya. Tuh. Ternyata Egi dan Linda mereka sudah berumah tangga. Ini kalau bener udah gue nggak ngerti lagi, nggak, sumpah. Dari awal kalau gue bikin video tentang Vina tuh memang yang gue pertanyakan tuh si Lindanya nih, nggak tahu kenapa gue kuncinya kayak di Linda nih. Tapi ya itu kalau udah akun Opposite ini yang posting, aduh gue ada aja ya tiap hari ya update-nya nih. Ini sih kaget banget sih gue kalau ini emang bener ya. Nih tuh. Dari ahli forensik yang dokter yang pertama kali menemukan itu semuanya luka lecet. Bukan luka tusuk. Bukan luka tusuk. Berarti kita punya alasan untuk lebih menaruh kepercayaan bahwa validitas hasil olah TKP oleh Polsek itu lebih terpercaya ketimbang tuntutan. Berkasnya diolah di mana? Di Polsek atau di Polres atau di Polda? Yang berkas untuk kemudian jadi tuntutan itu? Boleh saya lanjutkan Pak ya? Iya. Oke. Setelah itu anggota Polsek nelfon ke orang tuanya Eki. Karena diyakini itu anaknya anggota kepolisian. Korban yang laki ya? Korban laki. Pacarnya Vina. Ya, dia datanglah ke TKP, ke rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal. Dalam kondisi sudah meninggal. Ya. Selesai dari situ tanggal 29, kalau dalam saya harus baca pledoi saya juga. Itu dia ke Polsek Talun melihat motor. Dari ketika dia melihat motor, dia merasa curiga. Kok motornya tidak terlalu rusak gitu. Kemudian di tanggal 30 dia menelusuri dia jatuhnya anak itu di flyover 500 meter ke arah maju, 500 meter ke arah mundur. Ke arah mundur itu tepat di Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan itu di depannya ada sekolah SMP 11. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama
dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan, dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Pak, aku mau nanya, tempat eksekusinya dulu tuh di mana, Pak? Titiknya di sebelah mana nih kira-kira nih? Kalau eksekusi infonya waktu itu di situ tuh. Oh, di sini. Ya. Oh, di pojokan ini berarti, ya, Pak ya? Sampai sana diukur-ukur. Dulu ini masih udah ada ini? Oh, nggak ada pohon payah nih. Oh, dulu nggak ada pohon payah? Nggak ada pohon payah, paling singkong. Oke. Sama kangkung tuh. Kangkung masih ada. Ya, tapi pas dipasang garis polisi Bapak tahu, Pak, di sini? Ya tahu. Udah tahu, udah. Saya ngeliat. Oke. Ngeliat. Bapak juga ngeliat? Kronologi juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Terus malam ribut-ribut peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa dijelaskan pada saat Mas Saka ditangkap di BAP, di apa itu Mas Saka seperti apa sih? Ya, waktu di BAP apa sih? Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga.